Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu biha an-najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kitab pembahasan kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan memberikan komentar-komentar atau sisipan-sisipan ilmu yang bermanfaat juga karena terkait sama kehidupan dan kadang aplikasi dari ilmu. Kemarin kita katakan bahwa ilmu ini jangan sampai hanya ada di kitab-kitab, tapi memang selalu kita terapkan, pikirkan, diucapkan gitu. Sehingga menjadi terpatri di dalam diri begitu. Maka ini kita selalu bicara ada sisipan ilmu itu dengan berbagai sudut pandang ilmu menjadi lebih luas. Walaupun ada bahasan pokoknya yaitu usul fikih sekarang, dan akan selalu kita kaji insya Allah berbagai kitab, ya mungkin puluhan kitab kita selesaikan. Apa yang sudah saya selesaikan dari guru pelajari ya kita bisa kaji. Yang saya sudah pahami gitu maksudnya. Sisipan yang pertama saya cerita dulu tentang akun Facebook saya namanya Pekebun Milenial. Jadi dulu itu kan saya punya akun Mama Terhimat sudah dihapus kan karena melihat ada gejala yang gak sehat untuk di media sosial itu, kayaknya ada terlalu ini dalam penggunaan undang-undang ITE yang dianggap pasal karet itu. Dan itu bisa membahayakan kan, maksudnya karena semua orang pasti kena kalau digituin. Sekarang saya masuk lagi karena ngerasa ada penyesalan juga gitu. Penyesalannya karena itu teman-teman saya itu banyak di situ, dan kadang kita sudah terlibat beberapa proyek di situ. Kita sudah bikin musola beberapa tempat itu. Akhirnya begitu saya hapus, jadi saya nggak bisa tuh koneknya hilang sama temennya hilang gitu. Jadi itu ada motorot. Plus ternyata dari di Facebook itu kalau kita punya basis, ini saya di sini perhatikan juga di sini. Ini ada yang pedagang di sini, pedagang. Itu rame banget karena dia punya basis di Facebooknya beliau itu basis konsumen. Itu ada satu maslahat. Kita berarti media sosial ada manfaat itu untuk marketingnya mereka. Ini satu ya. Nah ternyata tiba-tiba kemarin itu melonjak. Jadi followernya itu dari cuman 50-an sampai sekarang 8.000, hampir 8.400, 8.349 sekarang dalam satu hari ya. Dan itu alhamdulillah. Bahkan kalau menurut aturan mainnya awalnya bahkan bisa monetisasi itu kita konsepnya. Bahkan bisa dimonetisasi, hanya saja perlu nunggu 30 hari. Hanya saja setelah saya cek sekarang tidak, saya katanya ada malah yang tadinya tinggal satu lagi nunggu 30 hari, ada kurang lagi syaratnya kalau monetisasi. Katanya mungkin saya ada kekeliruan mungkin. Atau ada kemungkinan tidak bisa dimonetisasi. Mungkin juga gitu. Itu satu ya. Sisipannya ada terkait, kita bisa ke sisipan ilmunya. Sebagaimana dimaksudkan dari awal bahwa akun YouTube ini saya baca kitab. Baca kitab ini artinya mudzakarah ilmu. Dan karena mudzakarah ilmu saya sedang berbagi ilmu. Siapapun yang menyimak ini sebenarnya hakikatnya sama dengan sedang menjadi santri terhadap saya. Dia sedang menyimak ilmu. Ada maslahat. Dan sebagaimana bentuk ibadah lain itu perlu keikhlasan, dan bentuk keikhlasan itu kita tidak menjadikan tujuan untuk mencari materi di depan gitu. Tidak menjadi prioritas.
Andainya kalau misalkan memang tidak bisa dimonetisasi, misalkan saya dari Facebooknya, dari YouTube-nya, ya nggak masalah. Kita lanjut aja. Kita lanjut. Karena dari awal kita tujuannya apa? Untuk mudzakarah ilmu. Begitu. Nah, ini keikhlasan. Penting keikhlasan kita. Jadi kita mungkin sisipan ilmunya dari sini aja. Kita langsung komentar yang pertama adalah penting menjaga keikhlasan. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Keikhlasan ini kalau orang tidak ikhlas biasanya malah gak bisa istiqomah. Misalkan ya, kalau misalkan kayak saya itu mencari materi di YouTube atau di Facebook, ternyata nggak dapat, maka saya tidak akan bisa lanjut lagi karena kecewa kan. Nah, ini pertemuan pertama. Dan sebenarnya saya sudah dengan niat keikhlasan, karena kita niat mudzakarah ilmu dan berbagi ilmu, maka sudah saya monetize sebenarnya, hanya saja bayarannya nanti di akhirat. Itu aja, selesai masalahnya. Iya kan, kita nggak usah selalu diukur dengan dunia. Dan karena ini adalah dakwah, maka semakin banyak yang mendengar, itu akan banyak pahalanya saya di akhirat, insya Allah. Nah, itu monetize-nya di sana. Jadi kalau saya ditolong oleh Allah menjadi banyak ini follower, bahkan sampai ke luar negeri, maka itu bentuk barangkali mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk saya. Satu. Yang kedua, dan karena ini mudzakarah ilmu, walaupun mungkin gak ada yang menyimak, saya nggak masalah juga karena saya sudah membaca ilmu, saya baca kitab. Jadi saya bisa baca kitab sendiri tanpa saya rekam begini, tapi saya bisa cara merekam gitu. Jadi sama aja buat saya, akhirnya saya baca juga. Dan manfaatnya mungkin ke depan kapan-kapan saya bisa, kalau saya rekam kan bisa saya putar ulang. Begitu, beda kalau saya nggak rekam kan. Ini saya terbiasa merekam matan-matan itu saya dalam bentuk audio, saya bisa simak di mana aja begitu. Karena saya nggak mungkin saya baca kitab terus kan. Kalau sudah saya rekam itu saya bisa putar ulang. Itu kan masalah. Dan mungkin juga untuk anak saya mungkin suatu saat bisa menyimaknya. Itu satu, kita perlu menjaga keikhlasan. Saya nggak peduli buat saya, maksudnya. Mungkin kamu, misalkan kamu membahas tentang agama, nggak bisa dimonetize, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Karena kita berusaha dari awal ikhlas, harus ikhlas kan. Sebagaimana saya di sini ceramah kan, saya nggak ada yang ngasih uang, nggak ada, saya ongkos sendiri. Ya kalau ada yang mau ngasih saya terima. Sama di sini juga, misalkan nih teman-teman kan hakikatnya sama dengan berguru kan sama saya. Kalau misalkan ternyata ada yang mensupport dakwah misalkan ini karena merasa ada manfaat, ya saya terima juga, nggak apa-apa. Jadi dari mana aja, rezeki itu dari mana aja, oh ngasih. Tapi kalau nggak ada ngasih nggak apa-apa juga gitu loh. Kita dari Facebook ada ngasih, misalkan dari nggak ada nggak apa-apa, kita biasa aja. Rezeki sudah Allah jamin. Kita ini cicipan yang kedua, ilmu. Allah itu sudah menakdirkan kepada kita, rezeki sudah dicatat di ketika kita 4 bulan itu di janin itu jadi catat. Katanya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizki. Dicatat rizkinya. Dicatat kita rizki. Jadi kita nggak usah khawatir. Misalkan ini nggak bisa dimonetize, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Misalkan kita dakwah nih, kita nggak pernah ada yang ngasih amplop, atau kita nggak minta amplop, atau di sini nggak ada yang ngasih, misalkan nggak apa-apa juga, santai aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang ngasih di mana aja, misalkan kita ceramah ada yang ngasih amplop, dikasih, terima aja, nggak apa-apa. Kalau diterima ya ambil. Kita pengambil mazhab begitu kan, boleh nerima. Tapi kalau minta enggak, gitu kan. Kalau nerima misalkan ini hadiah, ya kita terima. Nggak dikasih, ya nggak apa-apa juga. Itu aja konsepnya. Yang agama itu, ini saya pernah belajar kan, masalah keikhlasan. Keikhlasan tuh gitu, kita nggak usah terpengaruh. Kalau kamu dikasih, nggak dikasih, nggak usah terpengaruh. Sama, misalkan ini kayak di YouTube, di Facebook. Kalau misalkan ada uangnya atau nggak ada uangnya, nggak usah pengaruh. Follower mau nambah atau nggak nambah, nggak usah pengaruh. Follower mau kabur atau diam, nggak usah pengaruh. Begitu aja konsepnya. Jadi kalau orang misalkan takut follower hilang, takut kagak dapat uang, takut kagak bisa monetisasi, itu berarti nggak ikhlas. Ini dua. Ini tadi yang pertama tadi masalah keikhlasan. Yang kedua kita masalah rezeki, itu kita harus yakin sudah dijamin oleh Allah. Yang ketiga boleh. Tidak dilarang juga kita ini berusaha memanfaatkan media sosial untuk manfaat ekonomi.
Seperti tadi kan cerita guru di sini, bukan guru, teman-teman di sini, atau ada teman yang punya toko, bukan teman ya, itu istri saya tuh suka belanja gitu, itu punya basis di Facebook gitu, 4.900 rame itu tokonya. Jadi artinya kalau saya sekarang tiba-tiba Allah tolong dengan basis Facebook yang lumayan, udah hampir 8.500 gitu, 8.400 ya. Ya terus kalau saya menawarkan barang, boleh dong? Boleh. Nah, itu nggak apa-apa, halal. Gitu loh. Anda boleh beli atau enggak, nggak masalah. Misalkan apalagi nama akunnya sendiri kan Pekebun Milenial itu untuk branding bisnis awalnya juga. Jadi misalkan saya ada produk dari perkebunan saya sekarang sedang menanam pohon pisang. Tiba-tiba saya memikir mau saya olah lah pohon pisangnya itu menjadi keripik pisang misalnya gitu. Terus saya tawarkan online, boleh kan? Boleh, ya begitu. Tawarkan online gak masalah. Atau mungkin singkong, terus saya olah jadi keripik singkong. Nah saya menawarkan 9, boleh. Kalau mau beli, ya kalau nggak beli silahkan, nggak beli nggak apa-apa. Begitu kan? Karena itu sebenarnya basis pertemanan saya di Facebook kebanyakan yang saya terima itu orang Indonesia, banyak orang India segala macam. Saya mikir saya nggak ngerti bagaimana ya, karena saya juga kan menyampaikan dakwah dalam bahasa Indonesia gitu. Nanti kan ada kemungkinan kalau misalkan suatu saat misalkan ada transaksi juga kan agak rumit, jadi kita pilihnya orang Indonesia tuh begitu. Tapi kalau ada mau follow sama saya silahkan, siapa tahu, apalagi mungkin ada saya pilih-pilih, ada kemungkinan yang ngerti bahasa Arab gitu kan, ada orang Pakistan, orang Bangladesh, ada orang Afrika yang kira-kira bisa bahasa Arab kan, kalaupun nggak dengar bahasa Indonesia ada bahasa Arabnya gitu. Oke. Ini sisipan yang keberapa tadi? Oh boleh menggunakan media sosial yang ketiga ini, basis kita untuk bisnis boleh. Kan ini tidak terlalu terkait gitu. Atau mungkin kita bikin bukunya saya tawarin, atau mungkin saya iklan, nggak masalah juga kan, nggak masalah. Saya mengiklankan, saya mereview produk, boleh, saya dibayar, nggak masalah kan, halal. Atau mungkin orang bikin subscription, mungkin kita kajian khusus kan nggak masalah juga. Jadi kan itu kan ada perdebatan, boleh nggak membuat kajian berbayar, kan boleh kan kemarin diskusi, walaupun supaya tidak eksklusif ya, tapi saya belum tentu ya, belum tentu ngadain. Misalkan belajar khusus kan mungkin kan, ada kan banyak kan para ustadz yang ada subscribe untuk kajian khususnya mungkin. Tapi yang saya kasih dalam umum aja sudah bobotnya, ilmunya sudah mendalam sebenarnya. Anda di kajian berbayar itu apa sih isinya, sebenarnya nggak mendalam gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, kita bebas gitu aja. Kalau misalkan ada yang ngasih, misalkan dari viewer atau bukan viewer ya, ya dari ya kita sebutnya murid-murid kami di media sosial, ya kita murid saya di media sosial, kita anggapnya murid karena saya nyampaikan ilmu yang menyimak seperti murid saya, itu ya kita terima, itu aja. Enggak apa-apa. Ini sisipan keberapa? Ketiga. Yang keempat, saya komentar sekarang. Kemarin tuh saya komentari terhadap istri saya itu sebenarnya di kita itu dimanapun sebenarnya orang kuat itu berusaha mengeksploitasi orang lemah. Ya kan. Nah kalau itu eksploitasinya relatif tajam misalkan, itu agak nggak bagus. Dimanapun itu, siapapun itu orang yang lebih kuat itu sebenarnya mengeksploitasi. Kalau bicara eksploitasi ini bahasa kasar ya. Bahasa bisa dibungkus, misalkan ini seorang kiai atau guru itu berusaha mengadakan haul. Nah, ada haul kan? Murid-muridnya wajib datang. Itu kan wajib datang, wajib. Kenapa? Keberkahan, berkah. Tapi kan bisa jadi di dalam hatinya kalau murid-murid datang masa sih gak ngasih amplop, bener gak? Cuma sedikit ya, cuma 50 ribu, iya buat kamu 50 ribu. Tapi kalau yang datang 1.000, 50 juta.
Dan orang itu kalau ada uang 50.000 tuh mudah sedikit, kalau sedang nggak punya uang 50.000 juga gede. Kan gitu, itu ada motif tertentu. Nah, kadang apalagi sampai wajib datang, itu motifnya sudah lebih jelas lagi, ada permasalahan. Dibungkus acara haulnya sendiri permasalahan. Kan gitu. Tapi buat dia nggak perlu, yang bayar orang lain gitu kan. Misalkan yang haul ya, yang bayar itu kan orang lain. Dia cuma datang tuh lumayan. Nah, itu adalah bentuk eksploitasi. Kan terjadi kan banyak. Kita gak usah menafik lah, gak usah. Kenapa banyak haulan ke segala macam. Karena ada potensi motif ekonomi. Satu. Yang kedua, kadang-kadang dari misalkan seperti kayak haulan begitu, itu juga saya analisis ya, selain memang secara hukumnya bisa dianalisis kan, itu bid'ah kan, bisa begitu kan. Kenapa memperingati kematian? Saya gak mau datang karena apa sih gitu loh. Sekali saya datang misalkan tiba-tiba wajib begitu lah, kenapa jadi mewajibkan yang gak wajib, apalagi hukumnya juga bid'ah segala, itu gak usah datang. Apalagi tiap tahun itu keluar itu puluhan juta lah, pembadiran harta sih. Terus apalagi ada indikasi ketika misalkan ngadain acara haulan itu ada al-fakhru bil ansab, ya kan, membanggakan leluhur. Nah ini masalah lagi kan, kata Nabi kan, ada satu penyakit disebut penyakit jahiliyah, itu adalah akan terjadi di umat ini, al-fakhru bil ansab, membanggakan leluhur. Kita sekarang sisipan keberapa? Masuk ke sisipan kelima. Ada kecenderungan umat Islam ini, sebagian yang mengaku umat Islam itu sedang atau sangat bangga dengan leluhur. Itu yang disebut Ba'alawi ini, saya leluhurnya Nabi. Nabi ini adalah kakek saya. Kamu kan? Nah itu kan al-fahru bil ansab itu artinya, dan itu adalah jahiliyah. Sifat jahiliyah. Kita harus hilangkan itu. Walaupun Anda leluhurnya Nabi, gak boleh mengatakan saya ini leluhurnya Nabi. Semua orang juga leluhurnya Nabi. Saya aja keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Kenapa kita membanggakan leluhur sih? Saya leluhurnya Kiai. Sama itu al-fahru bil ansab. Apalagi ternyata dari al-fahru bil ansab ada motif ekonomi lagi. Dawir-dawir itu. Kamu pengen dapat syafaat, ngasih sama saya. Kalau enggak, saya gak akan kasih syafaat, kamu kewalat. Nah, kalau begitu udah ancaman itu. Iya kan? Kalau udah bentuk ancaman. Ada yang cerita nih, kalau saya lihat di media sosial itu, ada yang minta kambingnya, katanya. Ada yang minta ngambil keramik, gak dibayar. Kok kayak jadi kedoliman gitu. Kemarin kan kita cerita dari yang kemarin. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'atuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku kata Allah telah mengharamkan kedoliman atas diriku, maka kamu jangan berbuat dolim. Karena saya telah mengharamkan kedoliman atas kamu, maka kalian jangan berbuat dolim. Loh, ini kadang-kadang mengaku sebagai keturunan Nabi, terus mengambil barang gak bayar gitu. Kok dolim dong? Lah, tambah dosa dong, tambah malu, tambah dosa dong. Harusnya kalau dia leluhurnya adalah Nabi, dia menjaga tradisi adabnya Nabi dong. Iya kan? Iya dong. Kita kan membawa leluhur kan. Kalau saya leluhurnya saya nggak tahu. Saya ya bukan nggak jelas, bukan orang yang bukan orang yang kayak Nabi begitu kan. Ya kalau saya begitu ya namanya juga biasa. Apalagi sekarang begini kan, ya wajar gitu loh. Nah kalau Anda ini leluhurnya Nabi, malu dong Anda kalau berbuat menyelisih ajaran Nabi. Nah ini sisipan yang kelima. Anda ini kalau ada dari leluhurnya itu punya keturunan, garis keturunan yang baik, perlu berjuang keras supaya tidak mempermalukan leluhur Anda gitu. Kalau memang benar. Kalau Anda leluhurnya itu adalah kiai, ya Anda harus jaga etik gitu loh. Wah, Anda ini layak gak sih jadi anaknya kiai besar? Begitu dong.
Layak gak? Ini yang harus ditanya. Nah, kalau Anda nih misalkan nih kita sebut aja kepada yang ngaku Habib ini. Saya leluhur Nabi, saya adalah Nabi, saya keturunan Nabi. Tapi kalau diamalkannya bid'ah. Ya saya terus terang, saya nggak respect Anda. Nggak peduli Anda mau anak leluhur anak Nabi ke anak apa. Kalau Anda mengamalkan ke bid'ah, saya nggak ngikuti Anda. Saya nggak respect. Kenapa? Karena pewaris Nabi itu maksudnya yang lebih berhak terhadap Nabi itu belum tentu itu anak keturunannya. Bisa jadi orang yang mengikutnya walaupun bukan anak keturunannya, disebutnya itu anak ideologis gitu loh. Jadi kita ini para ulama yang berusaha mengikuti sunnah itu lebih berhak atas Nabi dibanding sekedar keturunannya. Kalau dia melakukan bid'ah, udah gitu aja selesai masalahnya, ya kan? Karena kita pewaris para Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Kita pewaris. Kalau kita menyandang ilmu murni dari Nabi itu lebih berhak dibanding saya ini garis keturunan Nabi. Ya, kalau berbuat bidah, makanya kita nggak sependapat. Ada orang anak keturunan Nabi lebih mulia dari 70. Mereka nyebutnya kiai. Kalau kiai itu diganti adalah namanya adalah ulama, 70 ulama, saya nggak sependapat. Karena sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Al-Bukhari ya, di dalam Arba'in Nawawi kan, man batta'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Katanya, siapa yang lambat amalnya maka dia tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau Anda amalannya tidak sesuai dengan amalan Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, nggak ada manfaatnya itu mah. Nggak ada manfaatnya itu leluhur Nabi, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ini aturan Islam. Allah itu menciptakan makhluk, nggak ada bedanya. Siapa kan itu kan ditakdirkan, aja takdir kan. Allah takdirkan seseorang jadi anak keturunan siapa, itu kan takdir, nggak bisa milih. Loh, kalau ada privilege karena itu dianggap dolim loh Allah, ya kan? Loh, kalau dianggap dolim, kalau gitu Allah dolim, enggak gitu. Nah, kayaknya Allah tidak membuat privilege, sama statusnya. Keturunan Islam sama, kamu nggak peduli anak siapa. Kalau kamu kata Allah, kalau disebutan inna akramakum indallahi atqakum. Kita sekarang tisipan ke nggak tahu lah ke 6 mungkin. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu atqakum, yang paling bertakwa, bukan dari keturunannya. Di dunia mungkin bisa, kalau anaknya ayahnya pejabat, dia bisa jadi pejabat dengan berbagai caranya, bisa. Di akhirat gak bisa, Allah itu gak punya garis, Allah itu tidak berkeluarga gitu loh. Ini gak anak saya, gak ada, Allah itu gak ada anak kayak begitu. Semuanya hamba di sisi Allah. Maka statusnya sama, yang penting dia takwanya. Makanya gitu, man batta amaluhu lam yusri nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, kalau apalagi tidak beramal, apalagi kalau dia musyrik, berbuat bid'ah, nggak ada manfaatnya. Kalah sama orang yang mungkin bukan keturunan Nabi, tapi dia itu mengamalkan sunnah, gitu aja. Jadi kita melihatnya dari sunnah aja. Gimana kamu mengamalkan dalam beragama ini? Kamu di atas sunnah atau di atas bidah? Kamu menjalankan tauhid atau kesyirikan? Bahkan ternyata yang ngaku-ngaku keturunan Nabi mengajarkan kesyirikan. Ya itu mah nambil foto-foto. Kalau kamu pengen dapat ini nanti dapat berkah kalau ada foto ini bulan-bulan. Kok jadi mengajarkan kesyirikan sih? Gitu. Makanya saya tuh nggak respect, saya nggak ikutin. Saya nggak peduli. Oh, saya keturunan Nabi, nggak peduli. Saya Habib, nggak peduli. Nggak peduli saya. Saya nggak pernah ada kesini kalau ada Habib saya nggak salamin. Saya nggak peduli. Saya nggak datangin. Udah salawat, udah rajaban apa itu muludan. Saya nggak datangin. Mereka ngundang, bodoh amat. Saya nggak datang. Gitu. Kenapa? Muludan aja saya anggap bid'ah. Terus mereka datang ke sini. Ya mengamalkan kebid'ahannya. Kita nggak ada keistimewaan di sisi kita, nggak ada istimewa. Orang yang menjalankan kebid'ahan nggak ada istimewa.
walaupun keturunan Nabi, justru Anda ini kalau mengaku benar keturunan Nabi, Anda lebih layak untuk mempertahankan sunnah Nabi. Begitu. Bukan menjadi terdepan dalam mengubah ajaran Nabi. Ya, itu masalah. Itu sisipan yang keberapa? Yang kelima. Sekarang kita sisipan yang keenam. Nggak tahu, bukan salah ngitungnya, saya salah ngitung. Pokoknya sisipan yang keberapa kita ganti. Yang keenam. Sekarang saya baru dengar ada seseorang, kalau Anda tahu kan sekarang di kalangan media, terutama di kalangan Nahdliyin itu, NU itu, ada orang namanya Kiai Haji Imaduddin. Walaupun nama Usmannya itu orang meragukan, nggak apa-apa. Mereka nyebutnya Kiai Haji Imaduddin Usman, tapi katanya Kiai Imaduddin bin Sarwan. Terserah, kita nggak meneliti kan. Tapi dia itu katanya melakukan penelitian bahwa nasab Balawi itu ternyata tidak bersambung ke Nabi. Padahal mereka itu kan di Indonesia yang paling getol mengaku-ngaku turun Nabi siapa? Mereka kan. Saya nggak pernah tuh dengar-dengar yang lain itu ngaku-ngaku keturunan Nabi. Mereka, saya keturunan Nabi. Dianalisis banyak melakukan kebidahan. Dianalisis banyak memang berusaha meminta-minta dawir dengan katanya janji-janji memberi syafaat. Dengan ucapan-ucapan yang banyak melakukan ucapan yang kasar, ya kan? Ucapannya kasar-kasar. Banyak mencela pemerintah, ucapannya kasar. Nah ini Pak Deddy Mulyadi nggak suka tuh, kita sebutin. Pak Deddy Mulyadi nggak suka tuh sama Habib itu, nggak suka dia. Bapak Aing nggak suka. Jadi Pak Deddy Mulyadi kan berusaha untuk membangkitkan kebanggaan kita sebagai orang Sunda. Orang Sunda ini kita punya leluhur juga mulia gitu. Kita dari keturunan raja. Kamu kok membangga-banggakan leluhur di sini? Gitu. Tanpa terasa kambing dikasih. Kamu, ini kita ngomong ke orang Sunda ya, Pak Deddy Mulyadi. Nanti saya tag Deddy Mulyadi. Kamu ini jangan membangga-banggakan leluhur orang lain. Belum jelas juga gitu kok. Nanti tanpa terasa nanti kamu jadi runtah di negara sendiri. Ini sebenarnya Pak Deddy Mulyadi sedang ingin membangkitkan kebanggaan kita, maksudnya terhadap leluhur kita, maksudnya. Hati-hati jangan sampai Al-Fahru bin Asab sebenarnya kan. Tapi maksudnya ada masalah bahwa gini sekarang. Saya kasih sisipan, nggak tahu berapa, nanti kita sisipannya nanti aja. Nah, itu Pak Deddy Mulyadi nggak suka. Tapi kita cerita aja nih, misalkan balik ke Kiai Imaduddin Usman itu meneliti. Kenapa diteliti? Karena mungkin ngerasanya ini kok arogan gitu. Kok bisa arogan banget? Mereka kan biasanya ya, mereka ini kalau orang NU itu, kalau sama Habib itu tunduk-tunduk. Diminta apa aja dikasih. Ini kalau cerita tuh ada di Cianjur, tadi yang mau Kiai itu datangnya sama Habib. Terus istrinya cantik, diminta istrinya dikasih. Gimana loh ya? Nggak tahu bener atau enggak ya. Kita nggak verifikasi. Nah, kalau misalkan kebodohan banget ya. Tapi maksudnya sampai segitunya gitu loh. Nah, tapi ada pendukung-pendukungnya, makanya ini terbelah, terutama orang NU itu terbelah. Dari ada yang mendukung Kiai Imaduddin Usman, termasuk Kiai Marzuki Bustamar, ada yang mendukung Habib begitu. Habib itu asli banget. Terbelah. Nah, sekarang begini. Ternyata sekarang ini, hari ini saya cerita, ternyata ada pendukung Habib itu namanya siapa namanya tuh, Gus apa namanya ada nama Gus apa namanya tuh, Gus, nah, ada seorang lah namanya, seorang nggak perlu sebut namanya ya. Dia itu membahalah itu mengangkat Quran, syahadat, saya bersaksi kalau Balawi itu keturunan Nabi, dan saya semoga melaknat Kiai Haji Imaduddin Usman katanya, yang berusaha, yang sudah mengatakan batal keturunan Nabi, Habib itu batal, bukan, maksudnya bukan tidak bersambung keturunan Nabi. Namanya Gus apa ya? Saya nggak begitu kenal tuh. Gus Awin mana?
Nah itulah, saya lupa namanya. Seseorang meninggal barusan sekarang. Itu yang mengumumkan tuh Kiai Haji Muharrar Khudori. Ini saya habis WhatsApp beliau, tapi saya lupa namanya siapa ya, Gus Uwed. Dan ini kan sama channel Zaini Channel kan, dia konsep di komentari juga. Ya saya komentarinya bukan masalah itunya. Ya kata ada yang analisis itu, tuh kan kamu habis membahalah melaknatnya Kiai Haji Ahmaduddin Ustaz, mati itu kamu. Ya dianggap ya itu kualat gitu lah. Ya wallahu alam, ya mungkin loh. Mungkin kan. Kita harus memungkinkan. Jadi kalau kata Zeni, kata siapa mati itu dilaknat? Yang enggak juga, enggak semua yang meninggal itu dilaknat. Nanti kita komentar ini ke Gus Zaini ya. Enggak semua yang meninggal itu dilaknat. Enggak semua yang meninggal itu bentuk laknat atau adab, karena semua orang pasti meninggal. Tapi ada bentuk bahwa meninggal itu, ada bentuk juga memungkinkan juga hukuman meninggal itu. Kenapa kalau misalkan orang yang habis meninggal dibunuh lagi kan hukuman. Iya kan? Iya kan? Jadi orang misalkan habis membunuh dibunuh lagi, berarti kematian itu apa? Hukuman bagi dia kan? Tidak semua yang mati itu adalah hukuman. Tidak semua. Tapi kadang mati adalah bentuk hukuman. Ya kita nggak pernah tahu ini. Nggak tahu. Kita nggak bisa menghukumi. Tapi yang saya hukumi adalah, yang saya nilai, nggak layak Anda itu melaknat seseorang yang muslim. Kiai Haji Ahmaduddin Ustaz kan juga muslim, ya kiai kan. Masa melaknat? Itu komentarnya, nggak layak kamu melaknat itu. Ngangkat Quran, nggak layak kamu ngangkat Quran. Saya begini-gini, begitu. Kalau kamu debat ilmiah aja, nggak usah lanat-lanatan. Ini saya komen ya. Kalau kamu mendebat debat ilmiah aja. Ini kan bicara ilmiah. Kita bicara ilmiah ini bersambung berdasarkan ilmiah. Ini aja yang kita debatin. Nggak usah bicara angkat Quran, saya laknat kamu. Saya pastikan, kamu bisa memastikan ini ada ketersambungan kepada Nabi? Emang kamu menyaksikan kalau Ba'alawi itu lahir dari Nabi, itu keturunan? Kan kamu lahir baru sekarang. Kok kamu bisa memastikan kamu keturunan Nabi dari mana? Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Kalau kamu memastikan, itu kan kamu perlu ilmu. Kamu menyaksikan gitu? Enggak. Ya kalau nggak menyaksikan, nggak boleh memastikan. Kalau kamu nggak bisa menyaksikan, nggak menyaksikan seseorang lahir, terus bersaksi dia keturunan sepulan, nggak boleh kamu, karena nggak, itu berbicara tanpa ilmu. Ya kan? Nah, tapi hak asalnya sebenarnya nggak boleh juga memastikan dia bukan keturunan sepulan, nggak boleh asalnya nggak boleh. Tapi kalau berdasarkan ilmu nasab diteliti, boleh. Guru kami Ustadz Zulkarnain itu pernah ditanya, asalnya kalau masalah nasab itu kembali ke ilmu nasab. Jadi kalau diteliti dengan ilmu nasab, boleh menghukumi, wah ini ternyata nggak bersambung. Jadi Anda ini jangan mengangkat Quran berbicara, saya pastikan dia itu bersambung dan melaknat orang, nggak boleh. Nah, itu setelah meninggal ya kita nggak tahu. Meninggal itu ya kalau misalkan karena merasa dia habis mubahalah ternyata meninggal, ya bisa jadi gitu loh. Bisa jadi itu bentuk pengaruh dari mubahalah. Kenapa kamu melaknat orang? Itu keliru. Kalau ada orang berilmu, nggak ada orang berilmu melaknat begitu. Apalagi seorang kiai dilaknat-laknat, nggak ada itu. Orang kafir aja kita tidak pastikan seseorang itu masuk neraka, nggak pastikan. Apalagi dia seorang kiai kok dilaknat. Tahu nggak artinya laknat apa sih? Semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dijauhkan artinya dia memvonis kafir itu. Nggak boleh. Gitu loh. Nah, Anda kalau mengaku percaya bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, udah sampaikan, saya percaya dia keturunan Nabi, selesai. Gak usah laknat orang lain. Kalau orang lain berkata, saya tidak percaya dia keturunan, terserah kamu. Kalau dia misalnya punya ilmu, asal tadi berdasarkan penelitian, selesai gitu aja. Masanya apa sih? Kenapa jadi masalah? Saya misalkan nih,
saya sendiri ngerasa kalau saya ungkap ya, saya ragu mereka benar gak sih keturunan Nabi. Karena yang saya lihat itu adalah amalannya. Kok masa keturunan Nabi kok begini, amalannya banyak bid'ahnya. Kadang-kadang mengajarkan kesyirikan. Gitu aja. Tapi Anda walaupun benar keturunan Nabi, saya nggak peduli juga. Kalau diajarkan kebid'ahan, saya nggak mau ngikutin. Gitu loh. Tapi yang saya lihat itu secara keilmuan, nilai secara ilmunya tuh nggak bagus gitu loh. Kebanyakannya. Ada mungkin yang bagusnya, banyakannya enggak. Atau yang saya ketahui banyak yang enggak. Begitu. Nah, jadi melanat-lanat itu nggak bagus. Dari mana? Bahwa kita nggak tahu apakah itu meninggal karena pengaruh mubahalah, walau alam. Kenyataannya habis mubahalah meninggal kan gitu. Itu kenyataan, itu perlu pelajaran. Dan kita harus pelatihan juga ya. Pada seorang muslim itu kalau dohirnya dia muslim, apalagi seorang ustadz, dia itu tetap ada ilmunya, dia harus dihormati. Dia ada ilmunya, dia berbicara dengan ilmunya, ada ilmu. Gak boleh membahala gitu, ngapain sih? Bilang aja saya percaya dia keturunan Nabi, selesai. Jangan maksain orang lain untuk percaya. Kalau dia tidak percaya, terserah kamu. Begitu aja masalahnya. Nah, sekarang kayak Kiai Haji Imaduddin Usman, jangan maksa orang lain untuk tidak percaya juga. Menurut saya gak percaya. Karena dia gak bersambung. Terserah, selesai gitu masalahnya. Tapi yang kita ingatin, kamu jangan minta-minta dawir-dawir gitu loh. Memanfaatkan mengaku-ngaku keturunan Nabi untuk dawir-dawir, menjual syafaat. Karena ini terbiasa di karangan orang Nahdliyin itu. Karena Habib itu dianggap keturunan Nabi, katanya kamu nanti harus baik-baik sama Habib, nanti kamu digendong dikasih syafaat. Ini masalahnya jual syafaat itu, walaupun kagak dipastikan emang kamu pasti masuk surga. Sejak kapan kamu pastikan masuk surga? Nih, keyakinan di Ahlussunnah itu wala nunzila ahadan min ahlil kiblati jannatan. Gak boleh kita pastikan seorang itu yang walaupun dia suka sholat ahli surga. Kok kamu udah pastikan mau jual-jual syafaat sih? Ini gak boleh, ini menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah. Ini kisipan keberapa? Gak tahu lah, pokoknya gak boleh untuk memastikan bahwa dia itu ahli surga. Apalagi udah menawar-nawar syafaat. Nah, itu gak boleh. Gitu. Nah, sebagaimana tadi kita tidak boleh melaknat orang, apalagi yang muslim, apalagi ustadz dilaknat, kok gimana sih? Gak boleh. Ya kita tidak pastikan kalau misalkan meninggalnya itu karena bekas mubahalah. Ya kebetulan habis mubahalah meninggal. Ya, itu harusnya jadi pelajaran. Sisipan ilmu berikutnya. Sisipan ilmu berikutnya, saya itu baru membaca atau menonton video. Katanya ada orang Banyuwangi itu berkomentar terhadap seseorang perempuan yang live dengan komentar katanya itu nggak menyinggung. Pacarnya nggak senang, akhirnya dibunuh. Saya tuh nggak enak saya mendengar segitu ya. Kok bisa ya orang itu gampang menumpahkan darah gitu loh. Ya kalau misalkan komentar ya balas komentar aja. Paham nggak? Kalau dia komentar parah, pahit, balas dengan komentar pahit. Gitu aja masalahnya. Masalahnya susah sih. Kita kisosnya begitu. Orang komentar, balasnya dengan komentar lagi. Kalau kamu komentar dengan komentar tajam, balas dengan komentar, jangan ditusuk. Ini kedoliman loh. Kalau orang berbuat komentar misalkan dengan kata kasar, balas dengan kata kasar aja, selesai masalahnya. Impas. Itu kan harusnya nih, kalau Anda mau orang berkomentar buruk, balas dengan komentar buruk atau Anda maafkan. Ini di Indonesia ini yang aku umat Islam kok banyak banget gampang menumpahkan darah sih. Ya nggak benar tuh, karena itu membunuh itu kan dosa besar ya. Kok gampang membunuh? Kalau kamu membunuh orang, walaupun membela pacarmu, kamu dipenjara juga, apa bahkan bisa dibunuh juga. Apa sih kamu? Ini kita inget ini, kita nih sebagai laki-laki, kita punya pacar, terus dikomentari terus kita membela pacar ini, kita bunuh. Kamu malah dibunuh lagi. Pacar kamu dinikahi orang lain. Bodoh itu namanya. Ya kan? Pacar kamu dikawin orang lain. Kamu membunuh orang. Katanya kamu membela pacar kamu. Bodoh.
Karena kalau orang lain mati kamu menanggung dosa, kamu nanti dibunuh lagi, kamu gak menikmati pacar kamu. Pacar kamu dikawin orang lain. Atau kamu dipenjara. Bodoh. Dia gak akan nunggu kamu. Ini pacar kamu, gak akan nunggu kamu. Dia akan kawin sama orang lain. Itu bodoh namanya. Nah gitu, kita harus cerdas. Kita laki-laki. Ya. Kalau misalkan dia dikomentari gak bener, balas dengan komentar yang bener aja. Gitu loh. Dia aja pacarnya yang suruh komentar. Yang gak bener. Ya kita laki-laki, ngapain sih? Gitu loh. Laki-laki. Membunuh orang lain. Kok bela pacar sampai membunuh orang? Cuma di komentar, balas komentar aja. Nah gitu. Jadi saya ajarin ya. Kita itu boleh tidak senang sama orang, tapi kalau kamu tidak bisa maafkan, balas dengan perbuatan setimpal. Itu biasakan begitu. Kalau orang berkomentar, balas komentar aja. Paham kan? Nggak usah ribet-ribet. Nah, ini masalahnya itu. Kalau orang ada komentar ini bawanya ke pengadilan. Kan itu nggak benar ini. Sebenarnya dari gitu udah gak benar. Kalau kamu dikomentari gak benar, komentari lagi. Itu aja masalahnya kan? Kalau kamu dipukul, boleh pukul lagi. Tapi harus sebanding. Kalau enggak, maafkan. Nah, kalau orang di komentar kamu balas dengan dibunuh ya nggak benar. Ini kasih didikan ya. Kita harus berimbang kalau membalas itu. Kalau kamu tidak bisa maafkan, kalau bisa kan kita maafkan. Kalau tidak, balas dengan setimpal. Itu namanya kisos itu begitu hukumnya. Oke, di sisipannya itu kita sisipan yang ringan aja, kita nggak baca macam-macam. Nah, kita kan bahas depannya nanti kita bahas. Sekarang saya sisipan berikutnya ada tag ke saya. Ini namanya pupu bapak. Sekarang bagaimana kalau sholat id? Tapi kan saya nggak bisa balas juga nih, orang ngetik saya, tapi saya nggak bisa balas. Gimana sih orang? Dia kalau sholat id, waktu sholat id di sholat waktu Jumat gimana katanya? Itu hukumnya sholat Jumatnya gimana? Ini kemarin kita sudah bahas di sini. Saya cari ya di sini, kita di kitab ini ada di pembahasan usul fikih, tapi contohnya begitu. Contohnya itu, ini saya cari dulu mana ya ketemu. Tapi kita baca kesimpulannya aja dulu. Kalau sholat id katanya, kalau di sini contohnya kemarin pernah kita bahas itu, cek lagi di ini yang sebelumnya ya. Kalau sholat id dikasih contohnya itu bersamaan dengan sholat Jumat atau waktu Jumat, dan dia sudah menghadiri sholat id. Ini contohnya di sini ya. Itu tapi saya kasih contohnya itu. Maka hukumnya sholat Jumat itu adalah fardu kifayah. Apa namanya hukumnya? Fardu kifayah. Jadi ini kalau di sini kita baca kitab ini, kita yang seingatnya aja dulu, ibaratnya saya nggak hafal kan. Jadi kalau misalkan itu sholat Jumat berbarengan dengan sholat id, waktunya itu id berbarengan dengan waktu Jumat, maka nah ini ada di sini nih. Ini ada di halaman 49. Kita baca aja sekarang. Oh, kita bacanya. Mana ya sini? Oh, ini ada ini. Sedang membahas fardu kifayah. Kata kita bicara hukum fardu kifayah salat id dulu. Katanya, wa hunaka ba'dul masaili yaqaul ikhtilafu fiha. Misal dalika salatul id. Salat id aja hukumnya itu sudah berbeda pendapat katanya. Di sini ada 3 pendapat. Pertama adalah mengatakan salat id itulah fardu ain. Ini ucapannya Imam Abu Hanifah. Jadi salat id itu menurut Imam Abu Hanifah adalah fardu ain. Tapi yang kita lihat adalah sebenarnya wajib, bahasanya itu wajib, karena di Imam Abu Hanifah itu beda antara fardu sama wajib. Jadi hukumnya itu di Imam Abu Hanifah itu wajib. Kalau di kita wajib itu artinya wajibnya, kalau disebandingkan di mazhab Syafi'i, di mazhab Imam Abu Hanifah itu wajib. Levelnya di mazhab kita itu mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad itu sunnah muakkadah gitu. Itu kan ada kelevelan, itu ibarat yang harus kita pahami.
Wa qaulun, ada yang mengatakan salat Id itu adalah hukumnya fardu kifayah. Wa qaulun, ada yang mengucapkan juga salat Id sendiri adalah umurul mustahabah, itu hanya sunnah aja. Itu salat Idnya. Sekarang bagaimana tentang mengerjakan salat kalau salat Id berbarengan sama salat Jumat? Ini ada di sini bahasanya, wa kadzalika qad yajibul fi'lu ala ba'din nasi duna ba'din. Nah, ini kan ini pembahasannya. Kadang-kadang wajib mengerjakan sesuatu itu kepada sebagian orang, tapi kebagian yang lain enggak. Jadi kita sedang pembahasan fardu kifayah nih. Itu sudah perbahasa, tapi kita ulang karena ada pertanyaan dari situ. Bapak. Jadi kadang wajib untuk sebagian orang, tidak untuk yang lain. Wa yakunu ala ba'din fardu kifayatin. Wa yakunu ala ba'dihim fardu kifayatin. Jadi maksudnya kadang sesuatu wajib bagi seorang tapi tidak bagi yang lain. Dan jadilah untuk yang lain itu hanya fardu kifayah saja. Tapi wala akhirina fardu ain. Tapi bagi sebagian orang lain itu fardu ain. Jadi ada sesuatu yang kalau bagi yang lain itu fardu kifayah, yang lainnya orang yang lain itu fardu ain. Kalau bisa nahu itu fardu ain kalau orang bagi ahli tafsir. Begitu. Tapi kalau secara umum itu fardu kifayah. Begitu. Kita kasih contohnya, ini contohnya. Wa minal amsilati, dan permisalannya adalah sholatul jum'ati, sholat Jum'ah. Nah, sholat Jum'ah itu fahiya fardu ainin, itu fardu ain. Sholat Jum'ahnya sendiri adalah fardu ain. Illa yaumal jum'ati idza kana fi yaumil idi. Nah, sholat Jum'ahnya di sini itu adalah fardu ain. Kita harus datang kecuali berbarengan dengan waktu sholat Id. Jadi sholat Id sama waktu ada di waktu Jumat, maksudnya waktu Id. Nah, baru di sini dikatakan di kata sini fa innaha takunu min furudil kifayati. Nah, sholat Jumat itu menjadi fardu kifayah saja. Ila lil imamil ladzi yusalli bin nasi, kecuali bagi imam yang menyolati manusia. Wa ila liman lam yusalli salatal idi, dan kecuali kepada orang yang tidak hadir salat Id, maka itu fardu ain. Fa innaha takunu fi haqqihim furudu a'yanin. Maka salat Jumat itu bagi imam dan orang yang tidak hadir salat Id di waktu Jumat, maka itu hukumnya fardu ain. Jadi kesimpulannya menurut buku ini saya kasih jawabannya. Kalau kita sholat Idnya berbarengan dengan di waktu Jumat dan kita sudah datang sholat Id, maka sholat Idnya sendiri itu asalnya sunnah. Menurut mazhab kita itu sunnah muakkadah. Walaupun ada beda pendapat kan. Ada yang ngomong wajib gitu loh. Ada yang nyebut fardu kifayah. Itu kan sholat Idnya beda pendapat, boleh. Nggak apa-apa kita sebut pendapat beda. Ada yang nyebut wajib atau fardu ain. Ada yang nyebut fardu kifayah, itu sholat Idnya sendiri. Ada yang 3 pendapat sunnah, dan kita di mazhab Imam Syafi'i kan sunnah muakkadah. Tapi kalau misalkan dia sudah datang sholat Id, kebetulan di waktu Jumat, nah bagaimana Jumatnya? Jumatnya itu adalah hukumnya fardu kifayah menurut buku sini. Dan dia di sini tidak disebutkan pendapat itu. Di sini tidak disebutkan perbedaan. Nah, kalau dia sudah sholat Id, nah bagaimana hukumnya mendatangi sholat Jumatnya? Nah, disebutkan berarti menegakkan sholat Jumatnya adalah fardu kifayah. Menghadirinya kalau dia imam fardu ain, itu beda-beda hukum tuh, beda-beda. Menegakkan sholat Jumatnya fardu kifayah. Imam kalau buat imam yang mengimamin sholat itu fardu ain. Kalau yang dia sudah datang sholat Id, datangnya sendiri itu adalah, sebentar,
Kalau orang yang tidak datang sholat id, dia untuk datangnya adalah fardu ain. Tapi yang sudah datang sholat id itu sunnah. Nah gitu, jadi beda-beda rincian di sini. Jadi kalau dia sudah datang sholat id, nah menegakkan sholat Jumatnya fardu kifayah, imamnya untuk datang itu fardu ain buat imam. Orang yang tidak datang sholat id fardu ain. Orang yang sudah datang sholat id, datang ke sholat Jumat itu sunnah. Nah itu rincian. Nah, kayak di sini. Walidzalika qad yakunul fi'lul wahidi fardhu ainin ala insan. Kadang-kadang tadi wajib bagi seseorang itu fardhu ain. Pekerjaan seseorang itu fardhu ain bagi atau orang tersebut seperti imam. Imamnya tidak imam wa man lam yusalli. Jadi imam untuk datang salat Jumatnya fardhu ain, dan orang yang tidak salat id maka dia datangnya tuh ke salat Jumat fardhu ain. Wa fardhu kifayatin ala akhoro, fardu kifayah untuk yang lain. Jadi kalau ada yang mengerjakan tidak dosa yang lainnya karena sudah ada begitu. Wa takunu mustahabatan li thalisin. Tapi sunnah bagi yang sudah datang lagi sholat Jumat. Sudah sholat id paginya datang lagi sholat, itu sunnah. Enak bagus. Wa takunu makruhatan li robiin wa huwa fi'lu wahidin. Dan ada juga yang makruh. Begitu, ada yang makruh. Jadi ini begitu, ini jawabannya. Saya baca sekarang usul fikih pembahasannya. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang mujmal wa mubayyan. Sekarang kita dan muhkam dan mustasyabih. Sekarang kita bahas nasih dan mansukh. Wa minha, dan dari nas Al-Quran dan Sunnah itu ada nasikh wa mansukh. Ada yang nasih dan mansukh. Jadi banyak juga panjangannya, nggak apa-apa lah. Jadi simpelnya dulu, pembahasan dari nas Alkitab dan Sunnah itu ada yang nasikh dan mansukh. Nasikh itu artinya yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Wal mansukhu fil kitabi wa sunnati qalilun. Dan yang mansukh yang dihapus di dalam Alkitab dan Sunnah itu sedikit jumlahnya. Pamata umkina al-jam'u bainan nasaini wa humila kullun minhuma ala halin wajib dzalik. Bagaimana kalau ada hukum misalkan nas itu ada yang nasih dan mansukh begitu ya. Pamata umkina, kita baca umkina aja. Mata umkina boleh enggak apa-apa. Pamata umkina, maka sepanjang atau ketika umkina dimungkinkan atau amkana memungkinkan, terserah bacanya gimana. Al-jam'u bainan nasaini, menggabungkan antara dua nas. Jadi kita baca umkina ya. Maka ketika dimungkinkan menggabung antara nas, wa humila kullun minhuma ala halin, dan membawa dan dibawa masing-masing dari dua nas tersebut ala halin terhadap satu keadaan, wajib dzalik, maka wajib. Jadi menjamak, kalau kita bisa menggabungkan nas itu, maka itu wajib. Wala yu'dalu ilan naskhi ila bin nassin minasyari'i. Dan kalau misalkan ada hukum itu, ada nas itu kelihatan bertolak belakang. Kalau ada nas itu sebenarnya bisa kita gabungkan kepada satu keadaan, maka itu lebih baik. Dan wala yu'dalu, dan tidak dipalingkan ila naskhi kepada nasakh, misalkan di penghapusan, dihapus itu nas atau menghapuskan,
illa bin nasin minasyari'i, kecuali dengan nas dari syari. Aut ta'arodo ya ta'arodu ta'arudon. Aw ta'arudi nasaini sahihaini ladaini la yumkinu hamlu kullin minhuma ala ma'nan munasibin fayakunu al mutaakhiru nasikhan lil mutaqaddimi. Kita jadi tidak boleh dipalingkan kepada yang nasakh kecuali dengan nas dari syari, dari Allah dan Rasulnya. Atau berarti ini au ta'arudin, kecuali ada ta'arud. Jadi kalau nas itu memungkinkan gabungkan. Kalau kecuali ada ta'arud itu ada bertolak belakang antara nas itu. Ta'arudin nasaini sahihaini, ada ta'arud, ada berselisih antara dua nas yang sahih. Alladaini, yang keduanya itu la yumkinu hamlu kullin minhuma, tidak memungkinkan membawa masing-masing dari keduanya itu ala maknan munasibin, terhadap makna yang munasib, yang mencocoki. Fayakunul mutaakhirun nasihan lil mutaqaddimi, maka jadilah yang akhir itu nasihan, menghapus yang terdahulu. Jadi kalau itu ada nas, dua nas itu berselisih, kita tidak bisa gabungkan, maka kita pilih yang terakhir, itu berarti yang nasih, yang sebelumnya mansuh, dihapus. Fa'in ta'adzaro, kita baca dulu, nanti kita ininya besok, insyaallah. Banyak, ini panjangnya ini bahasnya. Fa'in ta'adzaro, bila mana merasa berat, ta'adzar itu merasa udur, sulit maksudnya. Apa ma'rifatul mutaqaddimi wal mutaakhiri, kita tidak bisa membedakan itu mana yang dulu, mana yang belakang. Kan nasih itu yang belakang. Kita tidak bisa membedakan yang dulu yang belakang. Raja'na ila tarjihatil ukhor, maka kita kembalikan untuk mentarjih yang lain. Jadi kalau misalkan dua itu bertentangan, ya udah kita tarjih aja, barangkali ini ada yang lebih rajih. Nah, itu pembahasan nasih dan mansuh. Di dalam ulumul Quran, saya baca dulu dari ulumul Quran, pembahasan tambahan. Untuk muqaranah, kebetulan saya hafal ulumul Quran. Dari ulumul Quran, pembahasan nasih dan mansuh itu begini. Kamsanafu fidaini min asfari washtuhiru fid dhakhmi wal isfari. Jadi kamsanafu fidaini min asfari washtuhiru fid dhakhmi wal iksari wa nasihun min ba'di mansukhin ata tartibuhu ila alladhi qad sabata min ayatil iddati la yahillu lakan nisa'u soha fihin nas soha fihin naqlu wa nasulil hukmi awit tilawati aulahuma kaayatir kaayatir rodoati. Jadi pembahasan di ulumul Quran nasih dan mansuh itu disimpulkan oleh Al-Jamzami begitu. Katanya sudah banyak buku-buku yang menulis tentang nasih dan mansuh. Ada pembahasan nasih dan mansuh berbagai buku. Nah, itu berarti kalau mau pembahasan itu tentang Al-Quran bisa dirujuk ke sana. Ini pembahasannya di dalam hadis. Ini usul fikih. Jadi ini pembahasan bukan hanya tentang Quran, tapi juga pembahasan tentang Quran dan hadis. Kalau di usul fikih lebih luas. Ini pembahasan Quran saja. Nah, wa nasihun liman sukhin ata. Kalau yang nasih itu datangnya itu setelah mansuh. Wa nasihun min ba'di mansukhin ata, datangnya setelah mansuh. Jadi kalau ada ayat, dia tahu historisnya, ini mana yang keluar lebih dulu atau yang turun lebih dulu, itu yang mansuh. Yang belakangnya itu nasih. Wa nasihun min ba'di mansuhin ata tartibuhu, datangnya tuh gitu, illal ladzi qad tabata, kecuali ada
beberapa ayat aja yang warid bahwa itu yang belakangan justru yang belakangan apa? Yang mansuh. Apa? Yang belakangan justru yang mansuh. Itu ayat illal ladzi qad sabata min ayatil iddati la yahillu lakan nisa'u soha fihin naqlu. Itu seperti misalkan ayat iddah, tentang ayat iddah. Terus la yahilu lakan nisa'u sohabi. Kan dalam ayat pembahasan iddah itu kan itu yang belakangan ada urutannya itu justru malah yang belakangan itu yang tadi apa kan yang depan yang dahulu kan berarti yang itu mansuh. Maka yang belakangan itu malah yang mansuh. Ayatul iddah la yahilu lakan nisa'u. Begitu juga dengan la yahilu lakan nisa'u. Itu tentang ayat itu. Soha fihin naqlu yang sah penukilannya. Wa nasulil hukmi awit tilawati Allahumma ka'ayatir rodo'ati. Nah, nasah itu ada dalam pembahasan nasah itu pada hukumnya, ada pembahasan pada bacaannya, atau pada keduanya gitu. Wa nasulil hukmi awit tilawati Allahumma ka'ayatir rodo'ati, seperti ayat rodo'ah. Ayat rodo'ah itu dinasah secara hukum, dinasah secara bacaan. Nah itu udah gabung. Itu kan katanya asalnya itu kan ada dalam Al-Quran. Sekarang kan nggak ada itu ayat yang rodo'ah itu. Dulu itu cuman berapa ya? Dulu itu kalau menyusui yang menjadikan rodo'ah itu, ini saya rada lupa berapa ya? 10 gitu. Sekarang jadi 5. Iya, gitu. Dulu itu 10 kali susuan. Gitu. Sekarang jadi 5. Ini perlu dicek lagi. Perlu dicek lagi. Ayat rodo'ah. Nah, itu ayat rodo'ah itu lafadznya dihapus, hukumnya dihapus, diganti. Jadi dia ganti, udah lafadznya udah diganti, hukumnya diganti, dihilangkan pula. Tapi akhirnya berlaku begitu. Berlakunya itu berubah hukumnya. Itu berarti hukum nas. Itu nas itu gitu. Kadang mengganti hukum, mengganti lafaz. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan keikhlasan. Kita diberikan taufik oleh Allah dan kita diberikan pertolongan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.